warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasuti, NIM 1914080025, jurusan Tadris IPA Fisika A, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan komponen laporan penelitian dengan contoh. Adapun subtopik yang akan saya bahas yang pertama yaitu menjelaskan komponen laporan penelitian deskriptif, menjelaskan komponen penelitian korelasi serta contoh, menjelaskan komponen laporan penelitian PTK dengan contoh, menjelaskan komponen laporan penelitian kepustakaan dengan contoh, menjelaskan komponen laporan penelitian mix dengan contoh, menjelaskan cara melakukan cek plagiasi pada karya tulis ilmiah, kemudian membuat parafrase untuk menghindari plagiasi pada karya tulis ilmiah. Yang pertama yaitu komponen. Kata pengantar merupakan ungkapan terima kasih serta apresiasi penulis. Abstrak merupakan uraian singkat tetapi lengkap tentang judul, permasalahan, pendekatan terhadap masalah, landasan teoritik yang digunakan, hasil temuan penelitian, dan rekomendasi. Untuk abstrak sendiri cukup dituliskan 1-2 halaman saja. Yang kedua yaitu rumusan masalah dan rumusan masalah. Yang mana maksudnya suatu pertanyaan yang ditarik dari adanya terjadi kesenjangan atau gap antara dasolen dan dasein, antara ide dan kenyataan, antara konsep lama dan konsep baru, antara keinginan dan kenyataan yang tersedia di lapangan pekerjaan. Yang adapun tujuan penelitian ini terdiri atas tujuan umum dan tujuan khusus. Asumsi dan anggaran dasar. Fungsi dari asumsi dan anggaran dasar dalam sebuah penelitian merupakan titik pangkal penelitian. Asumsi dapat berupa teori, evidensi, dan dapat juga berupa pemikiran peneliti itu sendiri. Hipotesis penelitian merupakan kesimpulan sementara yang perlu diuji tingkat kebenarannya. Hipotesis biasanya dirumuskan dalam bentuk pernyataan negatif atau hipotesis nol, dan untuk pernyataan positif lebih dikenal dengan hipotesis kerja. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dapat dipilih sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian yang hendak dicapai. Untuk teknik penelitian sendiri, merupakan teknik pengumpulan data dan teknik pengolahan data. Populasi dan sampel. Populasi merupakan keseluruhan unit yang menjadi objek penelitian, sedangkan sampel merupakan bagian dari populasi. Pada bab 2 telaah kepustakaan bisa dalam arti membandingkan, mengontraskan, meletakkan tempat kedudukan masing-masing dalam masalah yang sedang diteliti, dan pada akhirnya pernyataan posisi atau pendirian penelitian dengan alasannya. Pada bab 3, metode penelitian merupakan penjabaran lebih rinci tentang metode penelitian secara garis besar yang disinggung pada bab 1. Untuk contoh dapat kita mengakses dengan contoh-contoh banyak di jari internet tentang contoh-contoh penelitian eksperimen. Yang kedua yaitu menjelaskan komponen laporan penelitian R&D dengan contoh. Bab satunya pada penelitian ini berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan pengembangan, spesifikasi produk, untuk bab 3 sendiri pada metode penelitian ini berisikan terdapat jenis penelitian dan prosedur penelitian. Untuk prosedur penelitian dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap pertama studi pendahuluan, tahap kedua tahap pengembangan model, tahap ketiga evaluasi daftar pustaka. Yang ketiga yaitu menjelaskan komponen laporan penelitian deskriptif dengan contoh. Pada bab
Bab bagian isi, bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, dan bab 5 kesimpulan. Tidak jauh berbeda dengan laporan penelitian sebelumnya. Untuk yang keempat yaitu menjelaskan komponen laporan penelitian korelasi dengan contoh. Bab satunya berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat hasil penelitian. Untuk bab 2-nya kajian teoritik, di mana dalam kajian teoritik ini terdapat deskripsi teoritik, hasil penelitian yang relevan, kerangka berpikir, serta hipotesis. Dan bab 3-nya berisi jenis dan paradigma penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, serta instrumen penelitian. Bab 4-nya berisi kesimpulan dan saran. Yang kelima yaitu komponen laporan penelitian PTK dengan contoh. Pada bagian awal, pada penelitian PTK itu terdapat sampul, halaman judul, abstrak, prakata, daftar isi, daftar tabel dan gambar. Pada bagian pokoknya terdapat di bagian bab 1 di poin pendahuluan terdapat latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian. Pada bab 2 kajian pustaka terdiri dari kajian teori, kajian hasil-hasil penelitian, kerangka berpikir, hipotesis tindakan, serta hipotesis penelitian. Pada bab 3 terdapat setting dan karakteristik subjek penelitian, variabel yang diselidiki, prosedur penelitian, data dan cara mengumpulkan indikator kerja, analisis atau interpretasi data, analisis data. Untuk bab 4, hasil penelitian dan pembahasan, pelaksanaan tindakan, hasil analisis data, sedangkan untuk bab 5 terdapat kesimpulan dan saran. Yang keenam yaitu komponen laporan kepustakaan dengan contoh. Komponen-komponen yang perlu ada pada bab 3 pendahulu penelitian kepustakaan menurut Melset tahun 2014 dan Mirzakon dan Purwoko pada tahun 2017 sebagai berikut. Jenis penelitian, setting penelitian, penelitian kepustakaan perlu menetapkan setting penelitian, di mana tujuan kegiatan ini adalah untuk menetapkan di mana penelitian bisa mendapatkan data penelitian. Penelitian bisa dilakukan di perpustakaan. Data penelitian juga bisa diperoleh dari toko buku dan internet. Sumber data. Untuk sumber data bisa dipisahkan antara sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik dan instrumen pengumpulan data. Teknik analisis data mengemukakan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan bisa dengan menggunakan metode analisis isi atau konteks analis. Contohnya, untuk melihat penjelasan dengan contoh silakan buka di link berikut ini. Untuk cara cek plagiasi pada karya ilmiah sebenarnya banyak, menggunakan cara online ataupun dengan cara offline. Dengan cara online yang baik prabayar maupun yang gratis. Di sini saya akan menjelaskan cek plagiasi menggunakan Turnitin. Yang pertama yaitu membuka website www.turnitin.com. Kemudian pilih icon login. Isi dengan menggunakan email dan password pada form yang ada di halaman login. Kemudian klik tombol login. Kemudian klik tombol submit yang ada di monitor. Kemudian untuk membuat parafrase untuk menghindari plagiat. Membuat parafrase untuk menghindari plagiasi pada karya tulis ilmiah. Langkahnya adalah membaca teks secara keseluruhan, menemukan pokok pikiran dalam wacana, menentukan tuturan apa yang hendak menjadi variasinya, menyusun pokok pikiran atau mengubah arti, dan menyempurnakan pokok pikiran dengan pikiran jelas, membentuk wacana sesuai dengan keinginan. Adapun cara membuat parafrase yaitu sinonim, antonim, dan lain sebagainya. Adapun untuk membuat
Cek parafrase secara online, yaitu, dengan membuka website parafrase yang ada di internet.